Oke, masih di Mojopahit, Mojokerto Pagi Hits dan kembali bareng sama Papi Baim. Dan di studio saat ini sudah hadir rekan-rekan dari PMI Kota Mojokerto. Selamat pagi. Boleh dipakai mic-nya Bapak Iya. Ibu. Oke. Siap. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik-baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan pagi hari ini ada siapa saja yang sudah ada di studio? Iya, terima kasih. Jadi di sebelah saya sebuah kehormatan besar bagi kami, pengurus baru Bapak Sekretaris PMI, Bapak Khoirul Anwar. Terus di sebelah Pak Anwar, Dr. Widastuti selaku Kepala UTD PMI Kota Mojokerto. Selanjutnya Pak Jawadi di bagian Kabak Administrasi UTD Kota Mojokerto, dan saya sendiri Yanuar di Kabid Pelayanan dan Administrasi PMI Kota. Oke, jadi ini yang menggantikan Bapak yang Pak Eri. Satunya Pak Siap. Eri. Oh iya, makanya Kak, kok nggak ada Bapak yang satunya ya? Biasanya kita kan ternyata digantikan sama Bapak siapa? Bapak Khoirul Anwar, Pak Anwar gitu. Pak Anwar ya. Oke. Selamat pagi Bapak Anwar. Oke. Baru pertama kali Pak ya datang ke sini ya? Baru pertama kali. Oke. Kita santai aja Pak, kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini dengan topik pembahasannya 75 tahun perjalanan PMI dan aksi nyata PMI dalam pandemi COVID-19. Karena memang sekarang masih dalam suasana pandemi dan pastinya juga PMI ini ada yang dilakukan juga dalam masa pandemi ini. Dan yang pertama ini pertanyaannya, PMI selama ini sangat dekat sekali dengan masyarakat juga ya. Dan yang sudah dilakukan PMI selama pandemi ini apa saja sih kegiatannya? Monggo, Bapak Anwar. Pak Anwar. Iya. Baik. Sebelumnya perlu kami perkenalkan ya. Iya. Saya pengurus baru, sekretaris periode 2020-2025, nama Khoirul Anwar. Di dalam rangka tugas-tugas PMI khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, peran PMI secara umum itu ada 3 peran yang sangat strategis. Ya. Yang pertama yaitu peran kesiapsiagaan bencana, di mana PMI ini telah menyiapkan relawan TRC atau tim reaksi cepat. Tim ini sudah terlatih dalam menghadapi bencana. Nah, di Kota Mojokerto ini karena wilayahnya itu cuma 18 kelurahan, 3 kecamatan. Dan tidak begitu berisiko terhadap bencana alam yang terjadi, tetapi relawan atau tim reaksi cepat ini juga siap membantu di luar daerah apabila daerah-daerah itu terjadi bencana. Ada yang lainnya lagi? Mungkin mau ditambahkan? Iya, di dalam memberikan bantuan tersebut dari PMI Kota Mojokerto ini telah menyiapkan relawan di mana siap untuk membantu dalam rangka evaluasi, dalam rangka untuk menyiapkan dapur umum maupun melakukan pendampingan psikologis korban bencana dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan dari PMI sendiri. Itu peran yang pertama. Kemudian ada peran strategis yang kedua. Ini PMI juga memberikan pelayanan ambulan selama 24 jam. Di mana kegiatan pelayanan ambulan servis PMI Kota Mojokerto ini meliputi wilayah Polres Mojokerto Kota. Jadi di samping wilayah Kota Mojokerto juga wilayah Polres Mojokerto Kota, sehingga termasuk Kecamatan Gedek, Jedes, Kemlagi, ini termasuk. Jadi bukan hanya untuk wilayah kota saja, tapi mungkin di sekitar wilayah kota yang membutuhkan dan PMI bisa membantu, dan mungkin saat itu ambulannya masih bisa dipergunakan. Iya, betul. Dipergunakan juga betul, bisa ya. Kemudian PMI juga siap memberikan layanan ambulan servis secara terpadu selama 24 jam. Ini meliputi penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Ini penting sekali bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait apabila terjadi kecelakaan lalu lintas untuk segera bisa menghubungi PMI, karena relawan yang ada di dalam mobil ambulan itu sudah benar-benar terlatih begitu. Ya, sehingga kadangkala kita menolong
korban laka itu kalau tidak terlatih kan juga berisiko. Iya, benar banget, PMI Pak. Kota Mojokerto ini sudah tahu persis karena sudah terlatih bagaimana cara menolong korban laka. Kemudian juga memberikan pelayanan rujukan pasien ke rumah sakit. Kemudian berikutnya juga membantu pengantaran jenazah bagi warga Kota Mojokerto yang membutuhkan. Oke. Dalam hal ini PMI bekerjasama dengan Polres Mojokerto, dengan rumah sakit dan pihak jasa raharja. Beberapa waktu yang lalu kita juga membantu pengantaran jenazah di wilayah Kota Mojokerto. Bahkan ketika ada mobil ambulan yang sudah disiapkan, PMI juga siap membantu membawakan peralatan-peralatan jenazah di dalam mobil jenazah itu. Ya. Kemudian peran yang berikutnya yaitu pelayanan darah. Di dalam pelayanan darah ini kita memang sudah diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah. Yang pertama mengenai tugas pokok dan fungsi di bidang kebalang merahan, kemudian tentang tanggung jawab pemerintah juga diatur sehingga bisa bersinergi dengan PMI. Nah, tanggung jawab pemerintah dalam ini adalah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pendanaan. Nah, di dalam rangka memberikan pendanaan kepada PMI ini, pemerintah setiap tahun juga PMI setiap tahun juga menerima bantuan hibah dari pemerintah Kota Mojokerto. Di mana bantuan ini adalah di dalam rangka untuk menunjang kelancaran dalam rangka rekrutmen darah. Lah, rekrutmen darah ini ada dua, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Di luar gedung yaitu dengan menggunakan mobil unit. Semua ini juga ditunjang dari pemerintah Kota Mojokerto, di samping juga action relawan-relawan PMI Kota Mojokerto itu sendiri, termasuk semua karyawan dan karyawati. Kira itu. Untuk ambulans servis sendiri, Pak, ini untuk persyaratannya mungkin masyarakat yang membutuhkan ini apakah langsung datang ke PMI atau harus ada prosedur tertentu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau ambulans servis kita sudah ada sinergi sama Polres, Satpol PP, DLHJ, Jasa Harja dan lain-lain serta komunitas yang ada di Kota Mojokerto. Jadi kalau membutuhkan ambulan itu bisa langsung datang ke PMI atau bisa telepon di 0321 322 785. Kami siap untuk wilayah kota gratis, tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang ke PMI. Siap. Tapi yang pasti ini memang diperuntukkan dengan untuk urgent saja ya. Jadi untuk jadi memang ambulans servis itu tidak, korban kecelakaan itu tidak melulu pakai ambulan. Jadi kita lihat dulu barangkali butuh ambulan ya bisa diantar, kalau tidak ya kita pakai jasa relawan yang sudah terlatih, dalam hari ini KSR, Kop Sukarela dan PMR muda untuk melakukan penanganan dulu. Ini di tengah pandemi pasti ada yang berbeda selama ini juga, karena sebelum pandemi dengan pandemi yang saat ini sedang terjadi ini pasti ada perbedaan ya. Iya. Jadi memang kita di ambulans servis itu wajib menggunakan protokol kesehatan COVID yang sudah berlaku. Kita petugas kita itu wajib memakai hazmat. Walaupun itu korban kecelakaannya kita belum tentu COVID, kita tidak tahu, tapi kita tetap melindungi diri kita dan orang lain dengan cara menggunakan hazmat. Kita juga wajib pakai masker, face shield dan lain-lain. Terus hal yang paling benar-benar terasa banget ini antara yang dirasakan oleh PMI sendiri dengan sebelum adanya COVID dengan adanya COVID ini apa aja nih? Iya, jadi kalau yang ambulans servisnya itu tidak ada masalah, Mas. Jadi ada penurunan teman tidak signifikan, tidak lebih dari 10%. Tapi kalau pelayanan darah kita memang mengalami penurunan yang signifikan. Itu hampir seluruh Indonesia karena dengan pembatasan pembatasan jarak kita atau dengan tagline di rumah saja. Jadi banyak orang yang takut untuk mendonorkan darah. Jadi kegiatan PMI itu untuk kebutuhan darah itu lebih banyak kita action di luar atau mobil unit seperti kata Pak Anwar tadi. Itu hampir 70%, 30%-nya di dalam gedung. Sekarang dibalik, Mas. Jadi kegiatan di luar
hampir tidak ada. Jadi 1 bulan itu kita cuma dapat 3 atau 4. Biasanya itu tiap 2 hari 3 hari kita pasti keluar. Karena ada COVID ini, jadi aktivitas di luar kita kurangi, lebih banyak aktivitas di dalam gedung karena protokol kesehatannya kita jamin lebih baik daripada kita melakukan aktivitas di luar. Seperti cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain kita terapkan benar-benar di lingkungan dalam gedung PMI. Jadi untuk pelayanan darah ini sedikit mungkin ada Pak, ada pengurangan ya. Iya. Ya, tapi untuk produksi dan keluarnya juga pengaruh. Tapi dari kinerja tim PMI sendiri nggak ada hambatan ya selama pandemi ini. Apa tetap lancar-lancar saja? Lancar. Alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah kota. Dalam hal ini Satgas Covid. Terima kasih kepada Bu Ali juga karena peduli dengan kami yang telah rutin memberikan bantuan hazmat serta APD lengkap bagi kami petugas PMI. Kembali lagi tadi ada tagline tetap di rumah aja, dan pas ini juga dampaknya kan biasanya orang-orang berbondong-bondong ke PMI untuk donor darah. Sekarang ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja, kalau selama nggak penting nggak perlu keluar rumah. Nah ini pasti juga dari PMI kan, waduh ini orang-orang bagaimana ini? Terus untuk saya tertarik dengan kalimat Mas Bayu tadi yang kalau tidak penting tidak usah keluar. Jadi donor itu kita anggap penting karena kita bisa berbuat di masa pandemi. Itu luar biasa kalau kita berbuat sesuatu yang bisa menyembuhkan orang lain di masa pandemi, itu saya yakin pahalanya juga akan berlipat ganda. Jadi tetap bisa datang ke PMI untuk donor darah. Iya, kita buka jam 8 sampai jam 9 malam untuk pelayanan darah. Jadi untuk acara di luar gedungnya kita masih memang agak terkendala dengan protokol kesehatannya. Jadi lebih baik mari pendengar RFM untuk melakukan donor darah di dalam gedung PMI saja. Silahkan, monggo. Tapi ada pembatasan kuota nggak untuk perharinya? Mungkin hanya berapa orang saja? Atau? Kalau kuota tidak, tapi jarak kita batasi. Kalau memang terlalu ramai, kita nanti mainnya di jam Mas, pakai durasi. Jadi ada kloter berapa gitu ya? Iya. Jadi tetap ambil aman aja. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi buat sobatnya yang mau donor darah nih tetap bisa datang ke PMI, tapi mungkin kalau keadaannya mungkin banyak orang mungkin bisa di lain hari ya. Diatur jadwalnya gitu aja ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak atau Ibu? Ini Pak, ini dalam rangka ulang tahun yang ke-75 PMI tanggal 17 September. Tapi nanti akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 ya. Karena kita tidak akan mengadakan gebyar seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya akan mengadakan donor darah dengan bantuan sembako 100 paket. Jadi ini syukuran saja, terus nggak ada keramaian-keramaian ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda karena memang masih di tengah pandemi dan dari pemerintah juga tidak ada anjuran diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan dalam masa yang cukup besar juga. Jadi dari PMI tetap mungkin ada syukuran tapi dalam skala kecil. Setelah itu ya udah nggak ada keramaian. Kita mulai jam 8 sampai jam 9 tapi kita atur Pak. Itu kan 100 paket jam 9 berapa paket kemudian pokoknya sampai jam 9 itu harus habis 100 paket. Jadi cuman 1-2 jaman lah ya. Jadi ini kemeriahan atau pelaksanaan ulang tahun 75 PMI tetap berjalan, tapi mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita break lagi nih. Ada yang mau tambahan Bapak? Monggo silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Senyampang, ini terkait dengan pelayanan darah. Perlu saya tambahkan, pada hakikatnya donor itu tidak menularkan COVID. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa penularan COVID itu tidak melalui transfusi darah, tetapi melalui droplet orang yang sudah membawa virus. Jadi untuk donor darah aman-aman saja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan, diantaranya cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Itu 3 hal yang penting itu
sepanjang itu dipatuhi, saya kira tidak akan ada masalah untuk kegiatan donor darah. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan, ternyata untuk penanganan pasien COVID yang transfusi ini ada perlakuan khusus. Dan kami sudah informasikan kepada pihak rumah sakit yang menangani COVID, itu hendaknya sebelum meminta permintaan darah untuk transfusi pasien COVID, ini hendaknya kontak dulu sama PMI, menginformasikan bahwa akan ada permintaan darah transfusi bagi pasien COVID. 1 jam sebelum pelaksanaan harus disampaikan. Karena apa? Kita mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Karena khusus untuk pasien COVID ini ada perlakuan khusus. Di antaranya berkas-berkas yang dari rumah sakit itu nanti itu didisinfektan semua. Nanti dimasukkan lagi ke plastik. Jadi teman-teman PMI sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit, dan itu PMI menyediakan peralatan yang harus diganti. Jadi misalkan tabung darah yang dari pasien rumah sakit itu setelah nyampe di PMI dipindahkan dengan tabung yang baru. Termasuk petugas itu kami lengkapi dengan APD lengkap. Oleh karena itu makanya sebelum ke PMI harus kontak dulu. Kalau tidak kontak, kami sudah bersepakat akan kita kembalikan. Karena kami sudah jauh-jauh hari sudah berkirim surat khusus untuk pasien COVID ini, hendaknya pihak rumah sakit menginformasikan dulu ke PMI. Jadi ada perlakuan khusus, Pak, ya? Supaya kami bisa mempersiapkan APD-nya dan sebagainya. Saya kira tambahannya itu saja. Kita lanjut lagi buat obrolan pagi hari ini. Bicara soal donor darah, ini mungkin nggak semua orang ini masih awam kadang ya dengar donor darah. Ini sebenarnya seberapa penting sih donor darah ini untuk dilakukan untuk kesehatan? Fungsinya apa sih? Baik, jadi diusahakan mereka selamat, kita sehat. Itu tagline BMI. Ya, jadi donor itu di samping kita memberikan keselamatan atau kesembuhan bagi orang lain, tentunya bagi pendonor juga mendapatkan kesehatan tubuh. Karena kepekatan darah di sekitar jantung terkurangi, sehingga jantung bisa memompa lebih baik, produksi selnya bisa beregenerasi dengan baik, terus juga bisa menurunkan berat badan, karena dengan donor darah itu satu kantong 350 cc bisa membakar kalori sekitar 500 sampai 600 kalori. Jadi bagi pendengar yang ingin diet dengan cara sehat, monggo silakan untuk donor darah. Tapi yang perlu diketahui bahwa setelah donor nafsu makannya juga tinggi. Jadi itu perlu diwaspadai. Jadi kenapa banyak yang jadi gemuk? Karena menuruti hawa nafsunya untuk makan berlipat-lipat kali, karena setelah diambil itu kan seger, Mas. Jadi segar, badan jadi ringan karena regenerasi sel tadi, awet muda. Jadi di beberapa kota-kota besar donor itu juga bisa jadi terapi awet muda. Seperti itu. Iya. Tapi yang pasti juga apakah ini harus ada persyaratannya juga, karena mungkin apakah ada juga orang yang pengen donor tapi ternyata nggak bisa? Apakah ada persyaratan yang khusus? Iya, ada. Jadi donor memang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pertama, tentunya sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, usianya itu minimal 17. Maksimalnya 60 tahun. Tidak sedang menstruasi, menyusui untuk pendonor baru ya. Terus syarat yang lain itu tidak sedang minum obat 3 kali 24 jam. Karena sehebat-hebatnya obat karena juga meninggalkan jejak kimia di sel darah putihnya. Jadi terus yang lainnya nanti ada ya rentan waktu makan itu 2 jam sebelumnya. Jadi kenapa 2 jam sebelum donor itu makan atau tidak makan sama sekali tidak apa-apa, langsung donor, nanti setelah donor boleh makan. Karena untuk kalau kita makan langsung donor itu ada darah di dalam darah itu nanti keruh, Mas. Jadi lipemik. Jadi tidak sempurna untuk dijadikan produk darah. Iya. Dan nggak perlu khawatir ya, karena biasanya kan orang-orang, wah aku donor nanti darahku berkurang ya apa gitu. Tentunya juga dilakukan oleh tenaga-tenaga yang sudah profesional di bidangnya. Jadi untuk berat badan sendiri ini pengaruh nggak sih buat orang yang mau donor? Jadi minimal 48. Ya. Jadi minimal 48, di atas itu boleh. Iya. Sangat boleh sekali. Boleh sekali.
Terus ini di tengah pandemi seperti ini, untuk stok darah sendiri dari PMI Mojokerto bagaimana ini? Apakah ada penurunan atau bagaimana? Terima kasih. Untuk pelayanan darah dalam suasana pandemi ini memang secara umum itu ada penurunan ya. Secara nasional penurunan itu berkisar antara 30 sampai 50%. Jadi secara nasional. Tetapi alhamdulillah untuk di Kota Mojokerto penurunan itu juga terjadi tapi tidak terlalu signifikan. Secara global penurunannya itu sampai kisarnya lebih kurang 13%. Gitu. Tidak sampai seperti yang nasional diberitakan itu 30 sampai 50%. Jadi kita hanya sekitar 13% penurunan itu. Untuk menjaga stok itu memang karena ada aturan tidak boleh berkerumun, ada aturan itu sehingga banyak tempat yang biasa melakukan kegiatan donor melalui mobil unit tidak berani. Alasannya yang sempat kami terima itu karena tidak ada izin dari aparat. Ya, pertama itu. Ya, strategi kita supaya stok itu mencukupi untuk kebutuhan rumah sakit. Kita menggunakan simbiosis mutualisme. Jadi memberi manfaat baik untuk PMI dan untuk masyarakat. Salah satu cara itu saat-saat pandemi muncul itu kita memberikan souvenir bagi para pendonor yang datang ke PMI, yaitu berupa masker, hand sanitizer itu. Sehingga dengan souvenir yang diperlukan masyarakat, akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke PMI. Sehingga dengan banyak donor itu akhirnya kebutuhan darah transfusi di rumah sakit bisa tercukupi. Di samping itu juga pasien pun dari rumah sakit juga menurun. Mungkin kalau tidak terlalu berat penyakitnya mungkin nggak akan ada rawat inap. Jadi itu. Sehingga untuk menanggulangi stok darah tadi kita memberikan sistem simbiosis mutualisme. Jadi saling memberikan manfaat. Jadi PMI manfaat, masyarakat yang menurut juga saling manfaat. menguntungkan. Iya betul. Jadi pakai simbiosis itu yang kita lakukan dengan kita memberikan souvenir yang souvenir itu bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini berikutnya di dalam suasana masih pandemi COVID-19 seperti ini dari PMI sendiri peran aktifnya yang dilakukan seperti apa aja sih Pak? Ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jawadi tentang kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Begini, peran PMI itu ada dari membantu pemerintah di dalam rangka untuk bagaimana agar masyarakat ini bisa berbuat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengarahkan masyarakat ini bisa berbuat disiplin ini kan ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang pertama yaitu bagaimana membuat masyarakat ini meningkatkan kesadaran mau menerapkan pola hidup untuk sehat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Yang kedua ada pendekatan sifatnya itu mengikat. Nah ini menjadi peran pemerintah, seperti terbitnya Perwali 47, Perwali 55 ini menjadi peran pemerintah. Tapi PMI ini membantu di bidang bagaimana masyarakat ini menjadi sadar melalui sebuah proses sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Kemudian yang kedua, PMI ini juga punya relawan yang sudah digerakkan untuk mengadakan spray yang disinfektan, baik ke tempat-tempat ibadah, fasilitas umum, pondok pesantren maupun madrasah diniyah. Ini sudah dilakukan spraying, bahkan PMI sudah memberikan bantuan berupa alat spraying kepada 18 pondok pesantren, kepada madrasah diniyah juga. Ini juga sudah diberikan, sehingga dengan harapan ketika alat itu diberikan maka mereka bisa melakukan spraying secara mandiri apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian selain itu PMI juga berani mengadakan penyemprotan dengan menggunakan mobil gunner. Ini kita bekerja sama dengan PMI Provinsi Jawa Timur, kemudian kita juga bekerja sama dengan Polres dan Kodim, dengan Korem, dengan Satpol PP dan dengan Disub Kota. Itu kita lakukan selama 2 hari di wilayah Kota Mojokerto, dan semua jalan-jalan protokol yang ada di wilayah Kota Mojokerto sudah disemprot melalui mobil gunner yang kita kerjasama dengan
PMI provinsi. Juga komponen yang ada di wilayah Kota Mojokerto. Itu. Jadi PMI ini bukan melulu tentang donor darah saja, tapi dalam bentuk kegiatan sosial nih PMI selalu ikut turun tangan juga, Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya Laka, Mas. Kemarin juga ada beberapa peristiwa penting yang beritanya sudah sampai nasional. Jadi kita bisa evakuasi buaya itu. Jadi itu fotonya viral ada di mana-mana. Itu bagaimana ceritanya kok? Ya, jadi ada warga kota yang pelihara buaya memang dari kecil, Mas. Dan itu tidak disadari tumbuh sampai besar karena sudah sampai 3 sampai 5 tahun kalau tidak salah itu. Akhirnya minta bantuan ke PMI bagaimana untuk evakuasi buaya itu untuk kita serahkan ke BKSD Surabaya. Jadi unik banget ini ya. Selama kita mampu, selama kita punya keahlian, teman-teman relawan kan banyak yang tergabung di PMI. Kita punya sekitar 3 bulan lebih, Mas. Jadi ada yang namanya punya skill sendiri-sendiri itu ada. Jadi kalau memang kita bisa bantu ya kita bisa bantu. Kalau kita tidak bisa membantu, kita koordinasikan dengan beberapa komponen yang bisa nanti membantu. Ini kembali lagi tentang donor darah. Ini kan masih pandemi juga, mungkin orang-orang juga mungkin memilih kayak di rumah aja deh. Ini dari PMI sendiri ada nggak kegiatan mungkin untuk donor darah keliling atau dari yang bisa dijangkau di dekat rumah? Iya, jadi kita sebenarnya beberapa kali bekerja sama dengan Sunrise Mall Kota Mojokerto melakukan donor darah di mall, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kemarin juga kita mencoba untuk membuka layanan donor di Carrefour, tapi memang kurang maksimal karena memang masyarakat masih takut untuk keluar rumah nampaknya. Tapi kita tidak henti-henti untuk melakukan aktivitas donor di luar, asalkan memenuhi prosedur yang ditentukan. Monggo barangkali masyarakat kalau ingin buat seperti komunitas balai RW, remaja masjid, tentunya kita batasi kepesertaannya, kita atur, kita diskusikan bersama bagaimana nanti teknisnya. Monggo, tentunya kita laksanakan dengan protokol kesehatan COVID. Dari PMI membuka pintu selebar-lebarnya untuk kegiatan yang bisa dibilang sangat bermanfaat sekali ya. Siapa tahu nanti juga berguna untuk masyarakatnya, mungkin selama ini belum pernah coba cek darah atau donor darah, jadi kan nambah pengetahuan juga. Jadi tidak kalah pentingnya sebenarnya orang yang membutuhkan darah dengan COVID. Sebenarnya kalau dihitung itu jumlah pasien yang membutuhkan darah sudah jelas di kami itu sekitar 1.500 kantong per bulannya itu. Itu sudah pasti. Jadi mohon bagi masyarakat yang janganlah apatis untuk tidak donor darah. Silahkan donor, mari kita selamatkan, mari kita membuat sesuatu yang berharga di era pandemi ini. Dan untuk milenial ini bagaimana sih? Iya, untuk apa? Untuk merangkul kaum milenial supaya mau donor darah, ikut. Jadi alhamdulillah di masa pandemi ini jadi pendonor kita bergeser dari usia yang usia dewasa itu karena kekuatan sosial media ini kan banyak dipunyai oleh kaula muda. Jadi kita gencar untuk melakukan sosialisasi di sosial media, di IG, di FB, kita juga ada IG, ada FB, ada macam-macam. Banyak yang tergerak hatinya untuk melakukan donor darah. Jadi lebih lebih banyak bergerak di dunia media sosial ya. Karena memang kekuatan media sosial ini sangat tajam di era pandemi ini ya. Kita posting hari ini dalam hitungan detik udah bisa nyebar. Jadi ini buat yang mau bertanya ini, ada telepon masuk ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Namanya Adim, Pak Baim. Dengan Mas Adim. Di sini sudah ada rekan-rekan dari PMI. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Adim? Selamat pagi untuk bapak-bapak dan ibu. Selamat pagi, Pak. Ya, ada ibunya ya. Iya. Iya, biasanya itu ada ibu, tapi tidak bersuara itu. Iya, sudah kebiasaan ya. Ibunya cuma monitor. Saya ingin tahu gini, Pak.
jenis-jenis darah, kan pengen juga mengenal gitu loh. Terus fungsi-fungsinya itu apa? Istilahnya jenis darah itu ada 3A, B, C, D, E, F, G. Lah, terus dari semua jenis itu, ya maaf ya Pak, saya kan memang pengen jelas tahu fungsi dari darah jenis-jenis itu apa. Golongan darah saya itu kan AB. Kalau misalnya transfusi darah itu saya harus darah apa yang cocok dengan darah saya. Terus darah saya itu cocok juga untuk darah apa. Itu fungsi-fungsi dan jenis-jenisnya itu ya Pak Baim. Terus yang kedua, kalau misalnya gini Pak Baim, saya dari kecil, misalnya golongan darah A misalnya. Terus karena kebiasaan saya dan mungkin lingkungan saya, misalnya kebiasaan saya mungkin aja alkohol atau apa, akhirnya setelah dewasa golongan darah itu saya itu beralih, istilahnya jadi B. Itu bisa enggak gitu, golongan darah beralih gitu loh. Terus yang ketiga Pak Baim, ini masalah sepele sih. Kenapa donor darah kok harus selalu di lengan gitu loh? Apakah memang di lengan itu arusnya deras atau memang etika kedokteran harus di lengan? Soalnya pembuluh darah kan di kaki juga ada, di lengan juga, di semuanya kan ada ya namanya pembuluh darah. Itu aja sih Pak Baim, terima kasih. Terima kasih. Bisa dijawab dengan singkat aja Ibu ya, monggo. Terima kasih Pak. Kenapa ini? B, O dan AB. Ya. Sekarang itu kalau golongan darah itu orang yang membutuhkan tuh harus sesuai dengan sama golongan darah tersebut ya. Misalnya O harus diberi O, A, B, B. Tapi sebetulnya golongan O itu golongan yang bisa universal, yang bisa memberikan kepada semua orang. Keistimewaan dari golongan darah O tadi ya. Tetapi semua dokter itu tidak mau sekarang karena itu ada sub-subnya Pak, misalnya A1, A2 itu yang jelimet itu yang kita enggak jadi makanya sekarang golongan O ya harus diberi O, A ya A, B ya B. Nah makanya kalau AB itu memang golongan yang sulit, yang cuma sedikit, dan kita juga batasi Pak kalau golongan AB terus terang aja. Golongan AB itu kalau saya lihat itu tiap bulan itu tidak lebih dari 50 yang keluar. Jadi kalau sudah banyak kita pun sudah kurangi. Saya titip Pak di tubuh Bapak dulu daripada saya ambil nanti expired. Jadi biasanya itu bisa terima. Terus kalau jenisnya itu ada 4 golongan darah itu plasma, darah pekat, darah biasa itu, terus trombosit, ya, PRC itu darah segar, WB itu langsung. Tapi sekarang itu dokter pun tidak akan menggunakan darah yang WB, yang darah segar. Karena darah segar itu ada plasmanya yang mungkin bisa terjadi shock Pak. Jadi kita yang aman-aman saja pakainya yang PRC atau darah merah. Dan yang terakhir tadi, kenapa kok harus di lengan? Untuk proses pengambilan darahnya. Pak, untuk pengambilan darah itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Dan darah paling cepat itu yang di lengan. Itu kalau kita misalnya ngambil lebih 10 menit itu sudah kita tutup. Kita enggak bisa. Jadi kita harus memang menggunakan sistem itu yang yang pokok yang pas gitu loh Pak. Itu aja kalau yang buat darah itu, yang ambil darah itu tidak ahli, biasanya Pak misalnya tidak keluar darahnya. Di samping itu juga kalau Pak takut itu pembuluh darahnya vasokonstriksi, artinya mengecil. Nah kita itu juga lama. Jadi seperti itu ya Mas Adim ya. Semoga bisa diterima jawabannya.
Di sesi terakhir tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi, apakah golongan darah bisa berubah? Monggo dijawab. Jadi sebenarnya tidak bisa berubah. Kemungkinan ya ada kesalahan pemeriksaan mungkin. Jadi tidak bisa berubah. Reaksinya itu lama terbaca sehingga golongan darah yang sebelumnya jadi terbaca. Jadi tidak ada. Kalau efeknya A terus karena sering minum alkohol sebenarnya nggak bisa jadi AB tapi jadi AM, anggur merah, Mas. Jadi tidak ada di istilah apa di dunia perdarahan ini darah berubah, tidak ada. Jadi saya tekankan juga di jenis-jenis golongan darah, Mas. Jadi jenis-jenis darah. Darah ini kan dibagi menjadi beberapa komponen sekarang karena kemajuan teknologi. Jadi darah ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan penyakit pasien. Jadi kalau sekarang itu ada sekitar 12 jenis komponen. Mulai trombosit, sel darah merah, sel darah putih, buvikot, plasma dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan penyakit pasien. Jadi kalau sakit apa nanti diambilkan komponen apa di dalam darah. Ya itu saja. Jadi terjawab sudah ya Mas Hadim ya. Ini terakhir tadi ada kegiatan yang mau dilakukan. Jadi tanggal 19 kita sebenarnya tidak rame-rame, cuma sekedar informasi bahwa kita akan melakukan tasyakuran dalam rangka HUT karena memang ada pembatasan social distancing. Jadi kita tidak bikin. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada para pendonor dan penggerak pendonor darah, khususnya PMI Kota Mojokerto, karena kita tidak bisa menyelenggarakan semegah tahun-tahun kemarin, se-euforia tahun kemarin. Kita syukuri saja apa yang ada saat ini. Kita minta doa kepada masyarakat sehingga PMI nanti bisa tumbuh dan berkembang, siap melayani masyarakat kota khususnya. Amin. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini dan buat Pak Anwar, selamat bergabung ya. Mungkin kita bakal sering-sering ketemu lagi nih ya. Sukses untuk acaranya tanggal 19 besok dan semoga lancar, sukses selalu juga buat PMI Kota Mojokerto. Terima kasih buat Sobat R yang sudah nyimak, yang sudah bertanya juga tadi ya. Terima kasih buat Mas Hadim. Besok ketemu lagi di Mojopahit pagi hari ini dari Studio 94 Krangyan 5 nomor 52 Mojokerto, Bayam Baskara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.